Mitos Putri Duyung adalah pokok budaya universal. Mereka ditampilkan dalam dongeng, fantasi, petualangan, dan sejenisnya. Konsep makhluk misterius yang hidup di laut dan badan air lainnya telah memikat pikiran orang-orang selama ribuan tahun. Seperti makhluk mitologi yang lain, Putri Duyung memiliki akar di banyak budaya di seluruh dunia, dari Cina hingga Rusia dan Afrika. Beberapa memiliki legenda tentang makhluk air ini, meskipun mereka mungkin disebut dengan nama yang berbeda. Banyak dari apa yang kita sebut sebagai Putri Duyung di seluruh dunia memiliki ciri fisik yang sama atau setidaknya serupa. Banyak dari mereka menampilkan makhluk dengan tubuh bagian atas seorang wanita cantik dan bagian bawah ikan. Di Afrika Barat, Tengah, dan Selatan, Putri Duyung umumnya disebut sebagai Mami Wata, yang mirip dengan Jengu di Kamerun. Menariknya, secara umum juga disepakati bahwa Putri Duyung pada dasarnya bersifat supranatural. Di Afrika Barat, Mami Wata bukan hanya nama untuk Putri Duyung, tetapi juga dewa, artinya ada orang yang memujanya. Dia memiliki banyak kemampuan, termasuk menyembuhkan orang sakit, meningkatkan kesuburan pada wanita, serta memberikan kekayaan materi. Sebagai seorang dewi, Mami Wata digambarkan cemburu dengan amarah yang berpotensi fatal saat marah. Dia juga dapat mendatangkan penyakit, nasib buruk, hingga kematian. Cantik dan menggoda, melindungi namun berbahaya. Roh air Mami Wata dihormati di Afrika Barat, Tengah, dan Selatan, dan di diaspora Afrika di Karibia, serta sebagian Amerika Utara hingga Selatan. Di banyak bagian Afrika Barat dan Tengah, Mami Wata berfungsi sebagai istilah untuk wanita cantik. Ia sering digambarkan sebagai sosok seperti Putri Duyung, dengan tubuh bagian atas wanita dan bagian bawah ikan atau ular. Dalam cerita lain, Mami Wata sepenuhnya wanita dalam penampilan, sering membawa pernak-pernik seperti sisir dan cermin, serta ditemani oleh seekor ular. Dalam pengetahuan Afrika dan Karibia, Mami Wata memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, tetapi dikatakan bahwa bentuk yang disukainya adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi ular besar. Itulah mengapa dia diasosiasikan dengan mereka. Mami Wata dikatakan menyukai wanita dan mencari mereka untuk memberkati atau mempengaruhi supaya memujanya. Para pendetanya juga umumnya wanita, pendeta tinggi yang mengabdikan hidup mereka untuk pemujaannya. Mami Wata dan Putri Duyung pada umumnya ditakuti dan dipuja oleh banyak orang, namun mereka juga menjadi sumber daya pikat karena misteri yang melingkupinya. Meskipun mereka adalah subjek dongeng, Putri Duyung sangat nyata bagi komunitas Afrika. Di beberapa komunitas ini, mereka bertanggung jawab atas penenggelaman, penghilangan, dan kejadian mendadak lainnya yang tidak dapat dijelaskan. Adalah umum untuk mendengar tentang wanita cantik yang aneh dan misterius, yang menawarkan anak, kekayaan, dan kecantikan pada wanita lain, atau tentang makhluk misterius yang mencoba memberi isyarat kepada seseorang dan sebagainya. Meskipun bagi sebagian orang, Mami Wata memberikan keberuntungan dan status yang menguntungkan melalui kekayaan finansial, bagi orang lain dia mendukung masalah yang berkaitan dengan reproduksi, seperti ketidaksuburan, kelemahan, dan kematian bayi. Beberapa tertarik padanya sebagai kehadiran menggoda yang luar biasa, yang menawarkan kesenangan serta kekuatan yang sejalan dengan dedikasi pada kekuatan spiritual. Namun ia juga menyikapi resiko, karena kontak dengan Mami Wata seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Mami Wata juga memberikan jalan yang mendalam dan cakap bagi para wanita untuk menjadi pendeta yang kuat dan penyembuh penyakit spiritual dan fisik. Mami Wata juga biasanya disebut sebagai ibu air atau roh air. Meskipun biasanya terlihat dengan cermin di tangan, Mami Wata mampu mewujudkan pertunjukan ritual dan upacara pemujaan bagi orang Afrika melalui instrumen ini. Cerminnya mewakili gerakan melalui masa kini dan masa depan.
Ada kisah yang menceritakan tentang roh air yang menculik pengikutnya atau orang-orang saat mereka sedang berenang atau berperahu. Dia membawa mereka ke alamnya yang mungkin berada di bawah air. Jika dia mengizinkan orang itu pergi, para pelancong biasanya kembali dengan pakaian kering dan dengan pemahaman spiritual baru yang tercermin dalam pandangan mereka. Sering menjadi lebih kaya, lebih menarik, dan lebih santai setelah pertemuan itu. Kisah-kisah lain menggambarkan para pelancong pria yang kebetulan bertemu dengan roh air. Biasanya merawat dirinya sendiri, menyisir rambutnya, dan menatap dirinya di cermin. Setelah mengetahui bahwa ada penyusup, dia melarikan diri ke air dan meninggalkan harta miliknya. Pelancong kemudian mengambil barang-barang yang tak ternilai harganya tersebut. Setelah itu, roh air Mami Wata akan menemui pencuri dalam mimpinya untuk menuntut pengembalian barang-barang miliknya. Jika setuju, Mami Wata akan menuntut kesetiaan pada sang pria. Perjanjian tersebut akan memberikan kekayaan kepada pelancong. Namun jika terjadi penolakan untuk mengembalikan harta atau untuk setia, maka akan membawa nasib buruk pada pria tersebut. Mami Wata dihormati oleh beragam individu, terutama mereka yang tertarik dengan spiritualitas Afrika. Juga pemujaannya melampaui benua Afrika. Biasanya ia tidak dipanggil dengan cara yang sama seperti dewa lainnya. Sebaliknya, individu dapat menjalin hubungan dengannya melalui pengabdian, ritual, dan persembahan. Juga mereka yang meminta bantuannya dapat mengenakan pakaian atau aksesoris khusus yang terkait dengan Mami Wata, seperti pakaian biru dan putih atau perhiasan yang menyerupai elemen air. Selain itu, individu dari berbagai latar belakang, terlepas dari lokasi geografisnya, dapat tertarik pada mistik dan simbolisme Mami Wata. Menariknya, daya tarik universalnya berbicara tentang kekuatan mitos yang abadi dan daya tarik manusia yang sama dengan misteri alam. Individu yang merasakan kedekatan mendalam dengan Mami Wata dapat menjalin hubungan pribadi dengannya, dipandu oleh keyakinan dan praktik spiritual mereka sendiri. Selain itu, hubungan ini seringkali dibangun atas dasar rasa hormat dan pengakuan atas kekuatan serta pengaruh yang dimiliki oleh Mami Wata. Mami Wata dipandang sebagai makhluk di alam eksistensi yang berbeda dari manusia, namun manusia dapat berinteraksi dengan roh air. Mami Wata hanya muncul bagi mereka yang tidak aktif mencarinya. Mereka biasanya ditarik ke dalam air oleh daya tarik spiritual roh air. Orang-orang itu akan tinggal di dalam air selama 7 hari, sementara Mami Wata menunjukkan kekayaan yang sangat besar pada mereka di dalam istananya. Dikatakan bahwa setelah orang-orang itu meninggalkan air, mereka muncul dengan pakaian kering dan wajah yang cantik serta menarik. Orang-orang ini kemudian dianggap sebagai pendeta wanita. Bagi orang luar, pengikut Mami Wata seringkali diwaspadai karena diyakini bahwa meskipun mereka memperoleh kekayaan duniawi, mereka tidak akan pernah bisa memiliki anak. Karena mitos Putri Duyung adalah salah satu fitur dalam begitu banyak budaya di seluruh dunia, tidak mengherankan jika penampilan Putri Duyung berbeda-beda. Terlepas dari citra Putri Duyung yang dipopulerkan berkulit putih, orang kulit hitam selalu memiliki mitos dan legenda Putri Duyung mereka. Meskipun tanpa keterlibatan Trisula, pangeran, dan bahagia selamanya. Negara kulit hitam di Afrika dan Karibia khususnya memiliki hubungan unik dengan mitos Putri Duyung. Umumnya di daerah-daerah tersebut, mereka yang tinggal di dekat badan air mengetahui keberadaannya. Reaksi saat menyebut Mami Wata bisa berkisar dari kewaspadaan hingga ketidakpedulian. Jenis ketidakpedulian yang muncul karena membicarakan sesuatu yang merupakan fakta yang diketahui atau bagian dari kehidupan. Putri Duyung tidak memiliki penampilan standar dan tidak semuanya memiliki ciri-ciri yang umumnya diasosiasikan dengan orang kulit putih Eropa. Mitos Putri Duyung di negara-negara Afrika kuno, kaya, dan kompleks. Putri Duyung, khususnya Dewi Mami Wata, dipuja sekaligus ditakuti.